Bismillahirrahmanirrahim. Spesial bersama saya Mardhani Alisera, ingin dialog dengan Ustadz Mahyeldi Ansarullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hari ini saya ingin what behind Ustadz Mahyeldi ini. Ustadz, yang pertama ya, apa sih pandangan Ustadz terkait dengan kalimat yang agung ya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Silakan Ustadz. Ya, itu kan adalah falsafah masyarakat di Sumatera Barat. Dan itulah menjadi diri masyarakat Sumatera Barat, bahwasanya keseharian masyarakat Sumatera Barat itu adalah mengagungkan nilai-nilai adat yang didasari dengan nilai-nilai syara ataupun juga syariat, artinya adalah agama Islam. Maka oleh itu seluruh generasi dan masyarakat di Minangkabau, Sumatera Barat, mereka faham betul dengan itu, dan itu menjadi jati diri mereka, dan itu adalah merupakan titik temu antara kaum adat dan kaum agama yang dideklarasikan di Bukit Marapalam namanya. Jadi sejarahnya nih ya. Sejarahnya di sana. Bukit Ya. Marapalam daerah mana Ustadz? Daerah Tanah Datar, Batu Tanah Sangkar. Datar. Iya, Tanah Datar ya. Ada apa waktu itu di sana Ustadz? Karena memang dulu kan ada masa Belanda, Oke. kan memang diadu ya antara kaum adat dengan kaum agama. Good. Nah, maka usaha itu tinggal lahir nama Perang Padri. Padri. Nah, setelah itu maka bersatulah ya kaum adat dan kaum agama ini untuk sama-sama melawan Belanda, karena memang selama ini memang kita dipecah belah, dan kemudian dibuatlah kesepakatan di Bukit Marapalam itu dengan falsafahnya adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara mengatur, adat memakai. Luar biasa. Kalau dalam pelaksanaan hariannya apa contohnya Ustaz? Adat basandi syara, syara basandi kitabullah yang dirasakan masyarakat. Ya, di dalam keseharian kita, bahwasanya di dalam pribadi generasi Minang itu ada tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Di sana ada alim ulama, cerdik pandai, dan kemudian nenek mama. Wow. Nah, jadi ketiga komponen ini harus ada dalam satu individu seharusnya. Ya, seorang generasi Minang harus ulama, harus cerdik pandai, intelektual, intelek ya, dan kemudian juga adalah ngerti dengan adat istiadat nenek mama ya, dan juga punya pengetahuan tentang keislaman atau ulamanya gitu. Jadi tiga komponen ini menyatu. Jadi ini merupakan masyarakat seutuhnya, ini manusia seutuhnya. Wow, luar biasa. Kalau dalam konteks tadi Sat, kira-kira di Sumatera Barat apa sih yang paling utama harus dikerjakan sekarang? Kalau untuk sekarang ini kita di Sumatera Barat tentu melihat tentang potensi dan permasalahan yang ada. Potensi Sumatera Barat itu adalah tentang pertanian. Itu 30% pendapatan asli daerah dari pertanian. Kemudian lebih 50% penduduk Sumatera itu bergerak di pertanian. Maka oleh itu kalau untuk untuk menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kita harus serius dengan pertanian. Dan Sumatera Barat tanahnya subur ya Sat ya? Ya, di mana-mana di Indonesia subur, apalagi di Sumatera Barat. Ya. Terus Sat, apa yang mau dilakukan kalau buat petani? Untuk petani banyak hal yang memang harus kita lakukan. Yang pertama sekali adalah memang harus dukungan kepada petani dan pertanian. Ya, maka dari itu kita harus alokasikan anggaran yang lebih konkret, dan insya Allah kita merencanakan 10% daripada anggaran APBD di Sumatera Barat harus kita alokasikan ke sana. 10%? 10%, insya Allah. Ya, karena memang dengan potensi, dan juga masih ada potensi kita 30% lagi lahan yang bisa kita optimalkan di Sumatera Barat. Dan kemudian juga di samping itu juga tentu adalah kita menggerakkan UMKM, usaha mikro kecil menengah, karena memang Sumatera Barat tidak punya industri besar. Yang besar industri cuma adalah semen Padang. Semen Padang, dan tidak kurang 200.000 UMKM di Sumatera Barat. Dan orang Padang kan terkenal pinter dagang, mestinya UMKM-nya kuat ya Sat ya? Kuat gitu kan, dan maka itulah kita untuk dua hal ini kita harus mendirikan BUMD yang akan menjembatani antara produsen
dengan konsumen nantinya. Maka itu harus ada campur tangan dari pemerintah. Intervensi negara atau misalnya Pemda bagus. Nah, jadi selama ini kan ketika petani ataupun juga ketika UMKM mereka kan tidak mampu menguasai pasar kalau hanya personal. Nah, maka itu dengan dukungan pemerintah sekaligus juga di sana Biar adil ya, punya keseimbangan. pemerintah juga bisa melakukan penguatan kepada SDM mereka, kemudian juga untuk kualitas produknya sehingga sehingga produk kita ini bisa masuk pasar yang lebih baik. Satu problem yang suka dituduhkan dalam tanda kutip ke orang Minang katanya intoleran, ya. Gimana, Sat? Sesungguhnya masyarakat Minang itulah masyarakat yang paling mudah untuk berinteraksi. Dengarkan. Contohnya Sat. Contohnya, belum pernah kita menemukan ada perkampungan orang Padang. Kampung Padang nggak ada ya? Kampung Melayu ada, Kampung Arab ada, Kampung Jawa. Ya, jadi maksud itu orang Padang dia menyebar, dia menyatu, dan bahasa Minang juga bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari oleh banyak orang. Tidak perlu lama. Ketika mungkin 1 hari tinggal di Padang, dan kemudian ketemu dengan orang Padang udah bisa berbahasa Padang kan? Ya, jadi maka dalam hal ini itu menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Padang itu sangat mudah untuk berinteraksi dan kemudian juga mudah menyatu. Dan kalau kita lihat sejarah juga di dalam bangsa ini, kita melihat betapa banyaknya orang Minang, orang Padang yang sebagai yang mengkomunikasikan untuk dukungan sepertinya kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Agus Salim yang pergi sebagai diplomat, dan kemudian juga betapa banyaknya di Nusantara ini ya pada masa yang sudah ataupun juga masa sekarang, karena memang orang Minang ini bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, sehingga mereka banyak menjadi yang mencoba untuk membantu menyelesaikan bermacam-macam permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau di Padang tidak ada desa ya, adanya nagari, betul? Sekarang ini pemerintahnya berbentuk nagari. Nagari ya? Ya, nagari. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar nagari menjadi pusat pertumbuhan pertumbuhan keulamaan, kan ulama cerdik cendekia sama adat. Ya. Jadi memang salah satu Sumatera Barat kembali ke pemerintah nagari itu memang nagari itu memang satu kesatuan budaya masyarakat. Itu pula makanya di sana ada 3 komponen tadi itu. Ada nenek mamaknya, kemudian penghulunya, kemudian juga ada ulamanya, ada cerdik pandainya. Nah, maka usaha itu kita perlu melakukan penguatan kepada lembaga-lembaga ini. Ya, maka usaha itu lembaga adat perlu diperkuat. Good. Kelambahan ulama intelektual ke pendidikan. Cerdik pendidikan. Good. Ya, jadi maka usaha itu ini sepertinya sampaikan oleh Pak Yusuf Kala ya pada masa yang sudah beliau menyampaikan pahlawan-pahlawan di Nusantara ini itu ada punya kekhasan tampilannya. Kalau misalnya di Maluku, Patimura ada punya pedang. Iya kan? Kalau di Sisingamangaraja, Sumatera Utara juga punya pedang. Tapi pahlawan-pahlawan dari Minangkabau, Sumatera Barat tidak ada punya pedang. Ya, nah ini kemampuannya? Kemampuan diplomasi, komunikasi, dan kemudian juga intelektual. Itu makanya kegiatan-kegiatan yang banyak ditekuni orang Minang itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang mempergunakan oral. Seperti misalnya di pasar produksi. Ya, di lembaga legislatif. Iya kan? Pandai-pandai ya. Karena memang itu memang sudah diajarkan kecil-kecil itu di lapau. Dari rumah, dari masyarakat, di nagari gitu loh ya. Memang di Minang kan memang dikembangkan itu komunikasi lisan ya. Itu ketika jangankan ketika pertemuan besar, ketika dalam adat istiadatnya mau makan aja itu ada persembahannya kan, ada petata petitihnya itu kan, pepatah petitihnya, dan kemudian juga ada dialognya. Nah, itu udah diajarkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga memang untuk berkomunikasi, untuk kemampuan untuk berbicara, memang itu memang udah dilatih. Dan apalagi di masyarakat ada lembaga
terendah di Lapau itu kan, di Kedai itu kan pertemuan antara banyak pihak yang ada di suatu daerah itu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di pemerintahan, bahkan permasalahan internasional bisa dibicarakan di sana. Luar biasa. Jadi memang ada di sana, Lapau itu. Ya, dan itu biasanya terjadi diskusi yang begitu hangat, dan kemudian juga masing-masing juga terjadi perdebatan luar biasa. Jadi memang masyarakat Minangkabau memang sudah biasa itu berdiskusi, berbeda pendapat, akan tetapi itulah untuk mengasah dan kemudian juga memperkuat argumentasi dari masing-masing personal tentunya dalam satu hal. Makasih Ustadz Mahyildi. Teman-teman sekalian, Sumatera Barat punya posisi yang istimewa, sama seperti daerah-daerah lain karena kekuatan adatnya, kekuatan lokalnya. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada 9 Desember 2020 sangat krusial untuk memastikan tanah Minangkabau ini terus maju berbasis adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. 3 pilar tadi: keulamaan, kecendiakaan, dan keadatan. Jangan lupa dukung Ustadz Mahyildi bersama siapa wakil gubernur kita? Audi Joynaldi. Audi Jainaldi. Jangan lupa. Pilih nomor 4, Basamo membangun Sumbar Madani. Saya Mardani Alisera.